Sekarang sudah tanggal 17 September 2022. Berarti ini sekitar 11 hari setelah video terakhir, yaitu video tanggal 6 itu ya. Waktu itu saya tunjukkan kondisi alpukat gamenya mulai keluar putih-putih tunas. Dan sekarang ini sudah mulai menjadi daun. Pertumbuhannya sudah terlihat. Ini kita update 11 hari kemudian ya, dari tanggal kemarin, dari tanggal 6. Ini kondisi percabangannya itu agak panjang gitu. Itu bekas potongannya. Mana? Oh, itu bekas potongannya. Itu potongan gunting pada saat kita menanam sebulan yang lalu. Dan ini pecah tunasnya begini, bertunas dan sudah tumbuh daun muda. Ya, sudah terlihat perbedaannya. Akan tetapi mungkin di sini karena banyak hama, daunnya itu tidak begitu mulus. Ada yang lubang-lubang. Memang hama itu agak sulit mengendalikannya. Ini juga lubang-lubang di sepertinya ini ada hama ya. Dan ini perlu dibantu sedikit dikembangkan. Nanti kalau lengket begini, ini seperti ada jaring, apa, jaring laba-laba ya atau apa nih. Ini dibuka sedikit, dibantu sedikit. Ini juga seperti ada jaring begitu ya. Ini putihnya kita bantu sedikit agar cepat merekah ya. Karena beberapa daun muda itu saya perhatikan di tanaman alpukat yang lain, kalau ini dibiarkan ada jaring-jaring yang seperti ini nih, malah tunasnya nggak mau kembang, malah jadi bergulung-gulung gitu jadinya. Ini kita bantu sedikit, pelan-pelan, jangan sampai sobek. Kalau begini nih nanti agak sulit kembangnya. Sudah ada hamanya. Beberapa cabang lainnya ini bagus, daunnya lumayan mulus. Ini kita lihat, masih ingat kan potongan pada saat penanaman itu yang saya gunting. Nah, ini tunasnya pecah begini, tunasannya banyak. Ini juga sudah mulai memanjang ini. Nah tuh, dari sini ini beberapa senti, ini ada lebih dari 5 senti, hampir 10 senti ya, naiknya hampir 10 senti. Tapi karena ini bibitnya masih terlalu muda, daunnya masih kurang, sehingga dukungan untuk
pertumbuhan tunas yang cepat itu masih belum begitu maksimal. Jadi ini diharapkan nanti daunnya mulai banyak rimbun sebagai pengganti daun-daun tua yang rontok-rontok, apalagi ini yang terbakar matahari ini segera akan rontok ini ketika ini mulai melebar ya, daunnya mulai melebar, mulai agak menua, dan digantikan dengan daun-daun baru ya. Ini alpukat game di dataran rendah. Untuk pertumbuhannya kita lihat ini sangat adaptif. Di awal tanam memang terlihat stres mungkin karena cuacanya berbeda dengan habitat aslinya yang cenderung dingin, sedangkan di sini panas dan kering. Tetapi dengan trik-trik penanaman yang kita terapkan seperti di video yang lalu, ini kelembaban tanahnya terjaga dengan baik dengan pemasangan paranet di bagian ini bawah, dan ini rumput-rumputnya sudah mulai gondrong ya. Ini rumputnya tumbuh rumput hampir bersamaan dengan ini pertunasan. Jadi ini rumputnya hampir serentak lah ya, penanda pertunasannya. Ini adalah alpukat game yang ditanam pada tanggal 11 Agustus 2022. Berarti itu sekitar 46 hari ya. Ya, sekitar 46 hari. 11, 17, oh enggak, 36 hari. Ya, ini sekitar 36 hari tanam. Sudah mulai bercabang-cabang dan tumbuh daun-daun muda. Tetapi memang yang harus jadi perhatian ini hama ya, hama. Daun-daun muda ini sangat rentan untuk dimakani begitu ya, berlobang-lobang, sobek-sobek. Mudah-mudahan tidak banyak yang rusak ini. Nah, ini tanaman yang ini termasuk yang mendapat perlakuan pemupukan secara ekstrim di awal tanam. Silahkan tonton video saya menanam alpukat agar tumbuh rimbun dan ngebut ya. Dan kemudian ini tanahnya juga mengalami modifikasi. Media tanah di sini sudah saya modifikasi dengan campuran bahan-bahan organik. Karena kalau mengandalkan tanah asli bawaan sini sangat tidak mendukung untuk pertumbuhan alpukat. Ini tanah asli di sini begini, kuning. Tanah kuning. Kemudian ini yang modifikasi. Ini saya contohkan yang barusan tadi pagi saya tambahkan media tanahnya di sini di alpukat kelut ini. Ini contoh tanah hasil modifikasi yang saya lakukan di kebun samping rumah. Ini adalah tanah campuran antara media tanam campuran antara tanah yang asli di sini, tanah di sini dicampur dengan bahan-bahan organik seperti bahan-bahan hasil pembakaran, kemudian
limbah-limbah organik lainnya, sehingga dihasilkan kondisi media tanam yang begini, mudah pecah ya, bukan media tanam yang liat dan keras. Ini media tanamnya mudah pecah, mudah berderai begini, tetapi tidak mudah kering. Nah, ini ya hasil modifikasi yang saya coba dan saya terapkan di sini. Ini sangat ideal untuk tanaman alpukat karena media tanam ini gembur ya, istilahnya gembur, mudah pecah begini, tetapi tidak mudah kering. Untuk dataran rendah, insya Allah ini bagus sekali. Ini karena baru tadi pagi selesai saya tambah media tanam, tetapi ini bukan begini bentuknya ya. Ini nanti akan saya datarkan melebar ke sini, ke samping-sampingnya, tidak membentuk seperti ini, tidak. Nanti akan didatarkan lagi, sehingga diusahakan tidak terlalu di atas pangkal batang itu. Diusahakan sejajar lah dengan ketinggian pangkal batangnya, ataupun kalau naik sedikit, tetapi harus kondisi datar. Ini saya contohkan tanaman alpukat yang saya tanam, tetapi media tanamnya, cara penanaman dan media tanamnya kurang tepat ya untuk dataran rendah. Ini umurnya sudah tua ini. Kita lihat buktinya, ini batangnya ini begini, sudah begini. Tidak hijau lagi batangnya ini. Ada seperti berkerak begitu. Ini tanda tanaman yang sudah lama dan tua. Ya. Nah, ini sudah tua dan lama. Tetapi cara penanaman yang saya lakukan pada alpukat aligator ini waktu itu kurang tepat, karena ini termasuk tanaman yang awal-awal saya tanam pada saat saya belajar menanam alpukat sekitar 2 tahunan yang lalu. Kalau ini umurnya mungkin lebih 1 tahun, hampir 2 tahun, saya tidak tahu pasti ini, karena yang ini tidak saya catat, tetapi ini sangat lambat pertumbuhannya. Ini analisanya begini, media tanamnya ini tidak saya buat lubang tanam ya, tidak saya buat lubang tanam yang memadai, karena mau cepat-cepat kita tanam begitu saja. Kemudian tidak media tanamnya tidak dimodifikasi seperti ini. Jadi ini istilahnya asal tanam lah. Dan lihatlah dampaknya akibat dari asal tanam di dataran rendah ya begini. Ini baru akhir-akhir ini tanamannya mulai bertunas ya, tampak segar begini. Tapi ini umurnya sudah tua, sudah lama, kerdil dan sangat lambat pertumbuhannya. Jadi membuat lubang tanam itu sifatnya harus, kalau tidak ya begini hasilnya. Kemudian ketika sudah kita buat media lubang tanam, maka media yang akan kita timbunkan lagi ke dalam lubang tanam itu sebaiknya dimodifikasi dan dicampur dengan bahan-bahan organik, sehingga tanahnya tuh diharapkan gembur dan kaya atas nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan alpukat. Ini salah satu contoh cara menanam yang salah. Kita kembali ke alpukat game yang tadi. Ini kita lihat bahwa alpukat game itu ternyata adaptif di dataran rendah, tetapi tentu saja kita perlu pembuktian lebih lanjut 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, apakah alpukat game akan berbuah
di dataran rendah ya. Dan dalam perkiraan saya, insya Allah ini akan berbuah, karena melihat adaptivitasnya yang sangat baik untuk pertumbuhan. Dan sedangkan untuk berbuah itu bukan hanya pengaruh dari cuaca, akan tetapi ya pengaruh dari media tanahnya, media tanamnya sudah saya modifikasi, sudah kita berikan yang insya Allah bagus ini, kaya akan nutrisi dan zat-zat organik, sehingga nanti diharapkan menjadi bahan nutrisi yang akan diserap dan menjadi buah. Oke, demikian update singkat 11 hari sejak video terakhirnya. Ini daun-daunnya kita akan biarkan rimbun dulu. Oh ya, ini perlu saya sampaikan, pada usia dini begini, usia tanam yang dini dan tanaman masih kecil begini, daunnya itu jangan dibuangi ya, karena saya mohon maaf, saya lihat ada video di YouTube itu malah daun-daunnya itu dibuangi. Tapi jangan ya, kalau saya, pendapat saya pribadi ya jangan, apalagi tanamannya masih kecil. Tanaman ini butuh daun yang banyak. Semakin banyak daunnya, maka semakin banyak kompornya untuk memasak makanan, semakin banyak bahan untuk semakin banyak yang melakukan fotosintesa. Jadi semakin banyak daun, pertumbuhannya juga akan semakin cepat ya. Itu hanya pengalaman saya saja, mudah-mudahan benar. Mohon maaf jika salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.